Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pehabasyadara. Jumpa lagi bersama saya Farhan Hawari dalam Berita Aceh hari ini. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Para korban banjir bandang di pedalaman Kabupaten Aceh Timur kini lega setelah mendapatkan tenda pengungsian yang layak. Sejumlah mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Banda Aceh terjun membersihkan lokasi banjir dan mencuci fasilitas desa di Aceh Timur. Warga Kecamatan Betong Atuh, Kabupaten Nagan Raya harus membangun sendiri fasilitas umum seperti sekolah darurat untuk anak-anak mereka. Korban banjir di Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur kini bernafas lega. Kondisi para warga pedalaman yang sebelumnya mengungsi di lokasi yang kurang layak kini memiliki tenda pengungsian yang mumpuni. Tenda pengungsian didirikan di beberapa lokasi, di antaranya Desa Lokop, Desa Dereng, Desa Ujung Karang, Desa Uma Sunti, dan Desa Uma Tareng. Tenda yang dibangun para prajurit TNI bersama instansi terkait diharapkan membuat warga tenang. Dengan adanya tenda pengungsian, para korban banjir merasa lebih terlindungi dari hujan dan panas. Tenda juga digunakan sebagai tempat berteduh selama mengungsi. Ini alhamdulillah udah ada tenda ini dari Bapak Kodim. Kami bisa di situ berteduh, sholat bisa kami di situ, makan sudah bisa kami di situ, tidak kena hujan lagi. Kami tempat hunian sementara, kami sangat bersyukur sekali dari Desa Uma Tareng mengucapkan beribu kali terima kasih kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Hingga saat ini proses penanganan dampak banjir masih terus berlanjut. Penyediaan tempat tinggal sementara serta pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Korban banjir dan longsor di Desa Serempah dan Burlah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, kehilangan rumah akibat bencana. Mereka tidak mampu membangun sendiri sehingga mengharapkan bantuan dari pemerintah. Rumah hunian sementara dan rumah layak huni atau apapun nama tetap mereka terima. Apalagi lebih dari sebulan tinggal di pengungsian. Setelah rumah mereka hilang disapu banjir bandang dan longsor pada 26 November 2025 lalu. Permintaan serupa disampaikan para korban bencana dari beberapa desa lain di Kecamatan Ketol. Mereka berharap tempat tinggal, sekolah untuk anak-anak agar bisa memulai aktivitas belajar mengajar pada awal Januari 2026 mendatang. Kondisi ini sangat mendesak apalagi menjelang memasuki bulan Ramadan, sehingga rumah menjadi dambaan warga yang sudah tidak punya lagi harta benda. Maksudnya jalannya itu Pak kan, maksudnya masuk dulu motor kro nanti tempat kami selayaknya lah nanti ditempatkan. Karena kami kan sudah trauma, Pak kan udah 2 kali ngungsi di sini. Ya direlokasikan. Jadi saya mohon sama pemerintahan Pak kan atas perhatiannya. Karena waktu gempa pun Pak korban udah 13 jiwa Pak kan. Ini maksudnya jangan lagi terulang, itulah harapan saya. Sementara warga lainnya juga membutuhkan tempat tinggal baru, bantuan makanan, air bersih, hunian tetap atau sementara sangat mendesak agar anak-anak bisa hidup layak. Agar kami bisa punya rumah, agar kami mempunyai air bersih, agar kami semua sehat semua Pak.
kepada Bapak pemerintah, kami mohon kami secepatnya kami dibuatin rumah agar anak kami tidak terlantar sekolahnya. Dengan bantuannya kami mohon, Mbak. Anggota DPR RI asal Aceh, Sudirman, saat mengantarkan bantuan kepada warga desa Serempah dan Burlah, mengaku prihatin dengan kondisi para korban bencana, sehingga ia rela menembus malam demi mengantarkan bantuan ke desa tersebut. Prihatin melihat suasana ini karena memang jalan terputus, kemudian beberapa rumah dan bahkan 80% rumah itu hanyut di bawah air dan tertimpa longsoran. Dan menurut informasi di Burlah dan satu lagi Serempah, Burlah dan Serempah itu tidak kurang daripada 450 warga per desa sampai 470. Berarti hampir 1.000 warga di dua desa itu yang saat ini kita lihat memang kondisi mereka sangat terisolir kalau di tempat. Warga kedua desa ini telah mengajukan permohonan untuk direlokasi karena merasa terancam menetap di lokasi lama. Kondisi alam tempat mereka tinggal dipenuhi dengan kayu dan bebatuan dari gunung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Proses rehabilitasi pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Utara terus dikebut. Penanganan darurat kebutuhan tempat tinggal pun terus diupayakan. Para korban banjir bandang di Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara pun menyampaikan keinginannya kepada pemerintah. Para korban banjir di Desa Kuala Cangkoi mendesak pemerintah segera membangun tempat tinggal baru. Para pengungsi memohon tempat tinggal agar bisa berlindung dari hujan dan panas, serta bisa menjalani hidup dengan tenang. Harapan ini disampaikan para korban banjir bandang saat dikunjungi Kepala BNPB. Kalau kondisi sekarang kita bilang kondusif nggak kondusif, ya kan? Kita masih hidup di barak-barak pengungsian, tetapi harapan kami tadi juga sudah disampaikan oleh Kepala BNPB Pusat, yang bahwa kami menginginkan huntaranya tetap di sini, di titik ini, di tepi pantai ini. Karena kenapa? Karena menurut kami di sinilah titik yang paling teraman. Karena Kepala BNPB tadi juga menyampaikan bahwa di mana yang dirasa oleh pengungsi yang paling aman boleh dibangun huntara sementara. Sementara itu, Kepala BNPB Ledjen Suharyanto menampung keluhan dan permintaan warga tentang tempat tinggal. Penentuan lokasi hunian sementara hingga hunian tetap tidak akan dipaksakan karena tetap menampung usulan warga. Karena warga setempat dinilai paling memahami kondisi lingkungan dan keamanan lokasi. Diberikan opsi relokasi mandiri, artinya masyarakat yang rumahnya rusak berat dengan hilang itu, yang penting dia bisa menunjukkan tanah yang mungkin diberi oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, kita bisa bangunkan di situ. Termasuk juga titik penentuan hunian sementara ini sifatnya dari bawah, jadi tidak ditunjuk oleh pemerintah pusat dari atas. Kenapa? Karena yang paling tahu kondisi di wilayah masing-masing adalah masyarakat. Nah, tadi masyarakat menginginkan huntara itu di titik ini. Ya saya jawab tadi boleh, silahkan. Pemerintah pusat menyatakan kesiapannya untuk menyediakan anggaran pemulihan pasca bencana. Langkah tersebut dilakukan agar kehidupan warga terdampak kembali normal. Selain itu, BNPB juga terus menambah dan menyalurkan tenda yang layak, agar pengungsi yang sebelumnya tinggal di tenda darurat lebih aman tinggal di tenda dengan standar keamanan. Ribuan warga kini masih bertahan di sejumlah lokasi pengungsian di Aceh Utara. Luasnya daerah terdampak membuat akses masih sulit sehingga masih ada daerah yang terisolasi. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Sejumlah relawan mahasiswa dari kota Banda Aceh terjun ke lokasi bencana untuk membantu korban. Mahasiswa Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi atau Penjaskesrek
Universitas Serambi Mekah Banda Aceh juga tak tinggal diam membantu warga terdampak. Selain menyalurkan bantuan logistik, mahasiswa juga membersihkan fasilitas umum di desa-desa. Kantor desa dan ruang PKK Gampung Senebuk Saboh, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, merupakan salah satu yang menjadi sasaran relawan. Bakti sosial di Pantai Bidari merupakan lokasi ketiga yang mereka sambangi di lokasi banjir. Sebelumnya mereka menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Desa Telaga Meku dan Kedeblang, Kecamatan Bandar Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelum di sini kami ada beberapa titik, yaitu pertama ke Aceh Tamiang untuk menyalurkan bantuan dan kegiatan juga bakti sosial ke kampung Telaga Muku, Telaga Muku Aceh Tamiang. Setelah itu kami di Aceh Utara dan kami setelah di sini nanti akan berkunjung ke PD Jaya. Semoga kami diberikan sehat semua dan masyarakat juga diberikan sehat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sebagai perangkat Desa Senebuk Saboh, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, sangat mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim mahasiswa Penjaskesrek dari Banda Aceh yang telah membantu kami pada hari ini untuk membersihkan kantor Gesi yang tergenang musibah banjir kemarin yang sangat dahsyat. Kami selaku mengucapkan ribuan banyak terima kasih. Setelah dari Aceh Timur, para mahasiswa ini dijadwalkan akan melanjutkan aksi sosial ke Kabupaten Pidijaya, persisnya di Desa Meredu. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur.